Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita datang di hadirat Tuhan pada hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang masih ada, tetap terus bersama dengan kami, mendampingi kami, menolong kami, memimpin kami, dan membimbing kami hari demi hari sampai hari ini. Haleluya, puji Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Kita mau bersuka cita dan kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sudah masuk di bulan September, tidak terasa begitu cepat waktu berlalu. Tetapi kami percaya bahwa di saat kita berjalan bersama Tuhan, kita akan merasakan betapa indahnya dan betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu, dan perlindunganmu Bapa. Kami sangat mengucap syukur, kami sangat berterima kasih ya Bapa, bahwa Engkau Tuhan yang masih tetap terus berada bersama dengan kami dan menyertai kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Serahkan Bapa kebaktian mission pada hari ini, dari awal hingga akhir Bapa. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang beracara, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bertakhta di atasnya dan bersemayam di dalamnya. Kuduskan Bapa kebaktian ini Bapa. Tutup bungkus dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Pagari Bapa ruangan, setiap ruangan tempat ini dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Baik di luar, baik di dalam Bapa. Muka, belakang, samping Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Serahkan juga sabab ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan berkati sabab ini Bapa, di mana kami tinggal Bapa. Tuhan yang memberkati Bapa, dan Tuhan yang melawat sabab ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Bapa. Kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa. Bersihkan terus hati dan pikiran kami dari segala kejahatan, dari segala kenajisan Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan semua waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangan-Nya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Dan sebab ku tahu hari esok ada dalam tangan-Nya.
menjamin bagi yang mau percaya. Amin. Haleluya. 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 Yesus sumber pengharapanku. Haleluya. Haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mari kita nyanyikan lagi sama-sama. Haleluya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangan-Nya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya. Haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Amin. Haleluya. Haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya. 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 Yesus sumber pengharapanku. Haleluya. Haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Oh, haleluya. 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 Besarlah karya-Mu. Haleluya. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Amin. Haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu. Setiap hari selalu baru. Engkau telah selamatkan jiwaku. Kini ku hidup melayani-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya. Besarlah karya-Mu. Haleluya. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Sungguh ajaib kuasa-Mu tersedia di
tiada yang mustahil bagimu. Amin. Haleluya, haleluya. Besarlah karyamu. Amin. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu, sungguh mulia panggilanmu menjadi duta kerajaanmu, membebaskan jiwa terbelenggu, melayani seumur hidupku. Amin. Haleluya, haleluya. Besarlah karyamu. Amin. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Besarlah karyamu. Amin. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu. Oh, haleluya. Besar setiamu, Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Selamatkan jiwaku, sembuhkan sakitku. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Panggilan mulia, lepaskan terbelenggu, melayanimu, Tuhan, seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Selalu baru. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami sangat beruntung memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami Bapa. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu Bapa untuk menebus dosa-dosa kami,
untuk menyelamatkan kami umat manusia Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk meninggikan Engkau dan memuji Engkau Bapa di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Amin. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Amin. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang tetap. Haleluya. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Yes, amin. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia pimpinku selalu. Amin. Oh ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Haleluya. Kita nyanyikan lagi sekali lagi. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Amin. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Yes, ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besar
ke negeri yang kekal. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, amin, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur dan menemani kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Serahkan Bapa firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman Bapa, Tuhan yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan yang penuhi dengan hikmat-Mu Bapa, Tuhan yang beracara Bapa, Tuhan yang ambil alih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah.
Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Katakan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selama-lamanya. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang terbening di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu pada hari ini Bapa. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berfirman lewat hamba-Mu, Tuhan yang bersabda lewat hamba-Mu, Tuhan yang mengajar kami ya Bapa, Tuhan yang penuhi dengan hikmat-Mu Bapa, agar setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan menjadi sia-sia, bahkan menjadi berkat, membawa berkat dan membawa pertumbuhan bagi kami, setiap hati, setiap kami yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu Bapa. Itu akan menolong kami dan membawa kami untuk bertumbuh dan berbuah-buah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kami serahkan waktu ke depan Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya Tuhan. Tutup bungkus Bapa, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Penuhi dengan Roh-Mu Bapa di setiap ruangan. Roh Kudus-Mu yang melayang-layang Bapa di muka bumi ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Kembali lagi kita datang di hadirat Tuhan pada hari ini untuk menyembah dan memuji Tuhan, dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kami mau serahkan seluruh waktu ke depan hanya di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Gimana kabarnya semua? Baik-baik saja, luar biasa. Di dalam situasi yang ada saat ini, ya, kita tetap bersukacita, penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan penuh dengan kasih Tuhan ya. Dan juga biarlah roh kita tetap terus menyala-nyala, dan layanilah Tuhan kita dengan roh yang menyala-nyala. Artinya roh yang haus dan lapar akan Tuhan ya. Roh yang haus dan lapar akan firman-Nya, kebenaran firman-Nya. Dan kita semua boleh dipenuhi dengan kasih Tuhan ya, yang berlimpah-limpah, kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan ya, yang terus menyertai kita. Haleluya. Hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan. Saya sangat mengucap syukur juga bahwa Tuhan masih juga mau memberikan kesempatan pada hari ini untuk saya boleh datang di hadirat-Nya, untuk boleh menyembah dan memuji Tuhan, dan untuk datang untuk sharingkan kebenaran firman-Nya. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini firman Tuhan saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-6. Jadi Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Jadi ayat 6 sampai ayat yang ke-7 ya. Jadi kalau saudara juga mau ikut membacanya sama-sama, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 sampai ke-7 ya. Ya, kita boleh bacakan sama-sama. Saya persilakan untuk membacakan firman Tuhan. Haleluya. Yes, firman Tuhan pada sore ini terambil dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Bunyinya demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat 7. "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini aku mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini begitu dahsyat ya, begitu luar biasa, begitu indah ya, terdengar begitu indah dan dahsyat dan luar biasa ya. Jadi ayat ini
Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 sampai ke-7 ini dikatakan ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku, atau kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus sudah berkata jelas ya lewat ayat ini ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa ya kalau tidak melalui aku ya. Di situ sudah jelas bahwa tidak ada jalan lain ya. Kalau kita mau ke rumah Bapa, kita mau mengenal Tuhan kita yang dahsyat, kita mau mengenal Tuhan kita yang ajaib, hanya melalui Tuhan Yesus. Banyak orang mau datang kepada Bapa tetapi tidak mau melalui Tuhan Yesus ya, karena mereka pikir kita bisa langsung datang kepada Bapa ya tanpa melalui anaknya, yaitu the Son of God ya, Jesus Christ ya, the Son of God. Jadi kita harus melalui Tuhan Yesus dulu kalau kita mau bertemu dengan Bapa di surga ya. Karena Bapa di surga dan Tuhan Yesus adalah satu ya. Mereka adalah satu ya, mereka tidak bisa dipisahkan, mereka adalah satu. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Jadi kita harus melalui Tuhan Yesus dulu untuk boleh sampai ke sana. Banyak orang mau ke surga tetapi tidak mau melalui Tuhan Yesus. Itu tidak bisa. Sudah jelas tidak akan pernah bisa ya. Karena Tuhan Yesus yang sudah berkata jelas bahwa harus melalui Dia. Ya, tidak ada jalan lain. Ya, banyak orang mau ambil jalan pintas ya. Jalan yang gampang, jalan yang simple supaya bisa sampai ke sana ya. Tetapi mereka tidak pernah sampai ke sana, mereka mentok ya. Di perjalanan sudah capek-capek, akhirnya mereka mentok, mereka tidak bisa ya sampai ke sana. Walaupun sudah lelah, sudah keluar jerih payah untuk berusaha untuk datang kepada Bapa, tapi pada akhirnya tidak bisa sampai kepada Bapa karena mereka tidak mau mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Harus melalui aku, Tuhan Yesus berkata, harus melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Harus melalui aku. Ya, kalau mau ketemu Bapa. Ya, karena Tuhan Yesus yang sudah menjadi jalan itu, ya. Jalan yang sudah ditentukan. Ya, Tuhan Yesus yang menjadi jalan yang sudah ditentukan. Ya, Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, setiap manusia ya yang mau datang kepadanya, yang mau menerima Dia, yang mau mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, Sang Juru Selamat yang sudah mati untuk dunia, untuk umat manusia, ya, untuk kita semua yang mau datang kepadanya, yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, atau kalau jika tidak melalui aku. Ya, di situ dikatakan sudah jelas. Jadi mengapa kita harus mengikuti jalan kita sendiri? Mengapa kita harus mengikuti jalan dunia yang membawa kita kepada kesesatan, membawa kita menuju kesesatan, ya, menuju kebinasaan? Kita mau mengikuti jalan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, ya. Kita mau jalan menurut jalan kita sendiri. Kita mau berjalan kehendak kita sendiri. Kita tidak mau mengikuti apa kata firman, ya. Firman Tuhan yang sudah berkata jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jadi di situ sudah jelas, jangan dirubah-rubah, jangan mau kita ikuti pikiran kita sendiri.
Atau kita hanya mau mengikuti apa kata hati kita. Hati kita berkata, nggak mau itu. Kita mau cari jalan lain, ya, mau cari jalan gampang, jalan pintas, ya, jalan simple. Toh kita akan sampai ke sana. Itu hanya pikiran manusia, ya, hikmat manusia. Tapi hikmat Tuhan sudah berkata jelas, ya, bahwa Tuhan Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus, ya. Jadi itu sudah pasti, itu adalah jaminan bagi kita. Jaminan hidup, jaminan keselamatan bagi saudara dan saya, bagi setiap manusia yang mau mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jadi bagi kita siapapun tidak perlu harus melihat latar belakangnya, tidak perlu. Karena Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang kita. Tuhan Yesus melihat hati kita yang mau datang kepada Dia. Ya, Tuhan Yesus melihat hati setiap manusia yang mau datang kepada Dia dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi di situ sudah jelas, saudara. Ya, kita tidak perlu lagi cari-cari jalan pintas, tidak perlu lagi cari-cari jalan easy atau simple supaya kita boleh sampai ke surga. Tidak akan pernah siapapun bisa sampai ke sana kalau bukan melalui Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk kita boleh sampai ke surga bersama-sama dengan Bapa di surga. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membawa kita sampai di sana, ya. Karena Tuhan Yesus satu-satunya yang sudah sampai di surga, sudah berada di surga bersama-sama dengan Bapa, ya. Dan kita masih ada di muka bumi, kita masih ada di dunia. Jadi manusia sekuat apapun atau powerful apapun dia punya, kemampuan apapun dia tidak akan pernah, dia tidak akan pernah sampai kepada surga tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara, di dalam hal ini, di dalam ayat ini, firman ini sudah betul-betul menolong kita, membangkitkan kita dari pikiran-pikiran kita yang cetek, dari pikiran-pikiran kita yang penuh dengan sembrono, ya, yang tidak pernah mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita, ya, bahwa ikutilah Dia. Tuhan Yesus sudah mengajar kita, ya, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dia sudah mengajar, ya, kita di dalam kebenaran itu, ya, karena Roh Kudus yang sudah membawa Tuhan Yesus kepada seluruh kebenaran itu, ya. Tuhan Yesus itu sudah menjadi kebenaran itu. Tuhan Yesus adalah terang itu sendiri, ya. Jadi kalau mau menjadi orang-orang yang Tuhan Yesus kehendaki, biarlah kita semua mau menuruti, mau mengikuti perintah-perintah Tuhan, ya, lewat setiap kebenaran firman-Nya. Kita semua mau tetap terus berjalan bersama Tuhan Yesus dengan firman apa yang sudah dikatakan dan diajarkan, ya, oleh kebenaran firman-Nya. Dan di sini juga dikatakan di ayat yang ke-7, ya. Di situ kita bacakan lagi, ya, ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ya, amin. Jadi sekiranya kalau kamu mengenal aku, Tuhan Yesus berkata, ya, maka di situ juga kamu akan mengenal Bapa-Ku, ya. Jadi kita harus mengenal Tuhan Yesus, ya, terlebih dahulu. Kita harus mengenal Tuhan Yesus terlebih dahulu secara pribadi, ya, dan juga menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita untuk
boleh kita datang kepada Tuhan. Jadi di dalam hal ini, di dalam ayat ini pun sudah dikatakan jelas ya, Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Allah itu sendiri. Jadi tidak ada orang lain yang dapat menyamakan dengan Dia. Tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi Dia itu adalah Allah itu sendiri. Dan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah satu ya. Mereka satu, mereka tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, di saat kita berdoa juga ya, dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan dalam nama Roh Kudus. Jadi di situ sudah dikatakan ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi kita harus betul-betul mau mengakui ya, ketiga hal ini. Kita harus mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, Dia adalah Allah sendiri. Karena mereka satu ya, tiga menjadi satu. Jadi itu sudah jelas di ayatnya dikatakan ya. Ada ayat lagi yang mengatakan bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah satu. Tetapi hari ini saya sharingkan ayat ini, yaitu Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 sampai ke-7 ya. Jadi kalau kita memiliki Tuhan Yesus ya, maka kita juga memiliki Bapa. Itu Tuhan Yesus sudah berkata jelas. Kalau kita memiliki Tuhan Yesus, kita juga memiliki Bapa itu ya. Jadi karena mereka satu. Jadi tidak ada yang bilang Tuhan Yesus sendiri, Bapa itu sendiri, atau Roh Kudus itu sendiri. Tidak, mereka itu satu. Tiga menjadi satu ya. Jadi di sini sudah jelas. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Itu sudah jelas ya. Jadi biar bagaimana, kita harus betul-betul mau menerima ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka di situ kita akan bertemu ya, menemukan kebenaran itu. Kita akan menemukan kebenaran dan seluruh kebenaran itu ya, karena Tuhan Yesus yang akan membawa kita kepada kebenaran itu ya, dan Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Jadi biarlah saudara boleh merenungkan ya ayat ini, merenungkan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus lewat Yohanes 14 ayat 6 dan sampai ke 7. Biarlah ini sebenarnya banyak ya ayat ini dari Yohanes 14, tetapi saya hanya ambil 2 ayat saja ya. Karena satu ayat pun sudah banyak artinya, itu terlalu banyak satu ayat saja ya. Jadi apalagi harus membahas keseluruhan ya, itu artinya terlalu banyak. Jadi kita sambil belajar sama-sama kita membahas ayat satu demi satu dulu ya, karena di situ Tuhan Yesus mengajar kita satu demi satu. Kita harus mempelajari dengan sungguh-sungguh, mempelajari dengan tertib ya, bahwa setiap ayat begitu banyak artinya. Jadi di dalam ayat ini saya pun sudah betul-betul merasakan ya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi saya harus melalui Tuhan Yesus. Ya, saya tidak boleh mengambil jalan pintas, jalan simple. Karena tanpa Tuhan Yesus kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak akan pernah sampai ke surga. Itu sudah pasti jaminannya. Kita tidak akan sampai ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi biarlah saudara dan saya boleh belajar hari ini ya, dengan firman Tuhan pada hari ini. Kita sama-sama belajar bahwa kita perlu Tuhan Yesus ya. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan Yesus untuk membawa kita, menuntun kita ya, untuk berjalan dengan kita. Kita perlu Tuhan Yesus.
Kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan Yesus, di luar Tuhan Yesus, di luar kebenaran firman itu. Kita tidak dapat berbuat apa-apa karena kita bukan siapa-siapa. Kita hanya orang-orang yang dikasihani oleh Tuhan, orang-orang yang sudah seharusnya harus dibuang ke lautan api, tetapi karena Tuhan mau berbelas kasihan kepada kita umat manusia sehingga kita diselamatkan. Tuhan mau menyelamatkan kita. Ya, Tuhan datang untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan kita sebagai umat manusia. Tuhan harus mati, Tuhan lahir, mati dan bangkit. Ya, dan di situ sudah Tuhan nyatakan bahwa kita memerlukan Tuhan Yesus. Kita tidak dapat hidup sendiri, kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita memerlukan Sang Pencipta ini, Sang Juru Selamat, ya, Sang Raja di atas segala raja, Sang Mesias. Kita perlu Tuhan Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai pemimpin kita, sebagai guru kita, sebagai Tuhan yang akan menuntun kita kepada kebenaran itu sendiri. Jadi biarlah firman ini saudara boleh menolong saudara dan saya, bahwa sudah jelas tanpa Tuhan Yesus kita tidak dapat sampai ke surga. Kita tidak akan pernah mendapatkan keselamatan yang kekal tanpa kita mengakui dan menerima Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jadi biarlah saudara dan saya boleh tetap terus setia, ya, kepada Tuhan, tetap setia, ya, melayani Tuhan di dalam situasi apapun. Kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, jangan kita pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan kita pernah merasa lelah atau merasa bosan, ya. Jangan pernah. Walaupun kita kadang-kadang merasakan capek fisik, ya, saya pun merasakan juga. Kadang-kadang saya merasa lelah fisik kalau saya tidak beristirahat dengan baik. Itu otomatis kita akan merasakan lelah, tubuh kita lelah, ya. Tetapi biarlah tubuh kita yang lelah itu yang kita bangkitkan, ya, dengan roh kita yang tetap terus menyala-nyala, ya. Roh kita yang tetap terus haus dan lapar akan Tuhan Yesus. Jadi roh kita yang akan membangkitkan tubuh kita untuk tetap terus, ya, berjalan dan tetap terus bangkit, ya, dan melayani Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang sudah sediakan keselamatan yang kekal secara cuma-cuma, keselamatan yang tidak akan kita pernah dapati dari manapun, dari siapapun, kecuali hanya melalui Tuhan Yesus Kristus sendiri, ya. Jadi inilah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus sudah mengajar kita pada hari ini lewat kebenaran firman-Nya, yaitu lewat Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7, yang mana Tuhan Yesus sudah mengajar kita pada hari ini bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jika tidak melalui Aku. Jadi biarlah saudara dan saya boleh merenungkan firman pada hari ini, dan kita boleh kembali kepada Tuhan Yesus kalau kita sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah jauh daripada Tuhan Yesus, biarlah kita boleh kembali kepada Tuhan Yesus, ya, untuk menerima Tuhan Yesus dan mengakui Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jadi biarlah kita tetap terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya masa depan. Dia adalah masa depan kita, Dia adalah pengharapan kita, ya. Dia adalah kehidupan, ya, Dialah air kehidupan itu. Jadi biarlah saudara dan saya tetap terus setia, ya, tetap setia di dalam situasi apapun, tetap setia berdoa, ya, bersekutu dengan Tuhan di setiap hari. Bukan hanya hari Minggu saja kita kebaktian, kita beribadah, tetapi di setiap hari kita harus tetap terus setia
bersekutu dengan Tuhan, datang di hadirat-Nya, menyembah dan memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya di setiap hari ya. Saat teduh dengan firman-Nya, itu yang harus kita lebih lagi melakukan di setiap hari kita. Jadi jangan cuma hari Minggu ya, hari Minggu kita berkemas-kemas, mau ke gereja, mau berbakti, mau beribadah, tetapi di setiap hari kita tidak seperti itu. Kita hanya sibuk dengan hal-hal dunia, sibuk dengan pikiran-pikiran kita yang tidak baik di hadapan Tuhan ya. Jadi biarlah kita semua mau datang kembali kepada Tuhan dan menerima, memohon pengampunan-Nya, datang untuk bertobat dan memohon pengampunan Tuhan kalau kita memang sudah jauh daripada Tuhan, kita sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Kita kembali, mari datang kembali kepada Tuhan. Tuhan tetap menunggu kita, Tuhan tetap menanti-nantikan kita dengan penuh kesabaran, dengan panjang sabar Tuhan tetap terus menantikan kita. Setiap kita yang mau kembali kepada Tuhan, yang mau bertobat dan mengakui dan menerima bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Baik, sampai di sini dulu pemberitaan firman pada hari ini, dan biarlah kita semua tetap terus menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam doa dulu. Kita mau mendoakan setiap pokok doa kita, dan biar Tuhan yang terus meneruskan pemberitaan firman ini sampai ke ujung bumi ya. Kita hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau kita sampaikan, dan selanjutnya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong kita dan Tuhan juga yang memuduskan setiap pekerjaan kita. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa ya. Haleluya. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Bapa, terima kasih Bapa untuk hari ini, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaanmu dan perlindunganmu Bapa sampai hari ini. Kami masih merasakan hadirat-Mu, kami masih merasakan kasih sayang Tuhan, kami masih merasakan bahwa Tuhan masih tetap terus ada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini Bapa. Biar Tuhan yang meteraikan firman-Mu pada hari ini, Tuhan yang sempurnakan, Tuhan yang kuduskan Bapa. Dan biarlah Tuhan yang membawa terus dan meneruskan pemberitaan firman ini dan pemberitaan firman pada waktu-waktu yang akan datang sampai ke ujung bumi. Tuhan yang membawa pemberitaan firman Tuhan sampai ke ujung bumi untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana yang tidak dapat terjangkau. Tetapi biar Tuhan yang boleh pakai setiap sosial media untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tidak dapat terjangkau. Tuhan boleh pakai semua apa yang ada, fasilitas yang ada saat ini untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan terus Bapa setiap pokok doa kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan terus Missions and Prayer House Bapa. Biar Tuhan terus pakai rumah-Mu, Tuhan pakai terus mission Bapa, kebaktian mission di setiap bulan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bertakhta dan bersemayam terus Tuhan. Tuhan yang kuduskan Bapa dan Tuhan sempurnakan setiap kebaktian Bapa. Sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau. Hanya Engkau yang dapat menolong kami Bapa untuk menjalani setiap kebaktian, setiap ibadah pada hari Minggu atau hari Sabtu, dan juga di setiap hari kami, di saat kami bersekutu dengan Engkau. Hanya Engkau yang dapat menolong dan menguduskan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan terus Bapa di setiap hari kami Bapa. Biar Tuhan juga tolong di dalam situasi yang ada sampai hari ini Bapa, dengan COVID ini Bapa, tolong biar Tuhan yang dapat menolong di dalam para tim medis untuk mencari vaksin untuk
virus ini Bapa, tolong ya Bapa, campur tangan Tuhan yang beracara di dalam setiap pencarian obat-obatan Bapa. Kami juga serahkan juga Bapa pada orang-orang sakit dan yang diisolasi Bapa, tolong juga mereka Bapa, lawat mereka Tuhan, jamah Tuhan, selamatkan mereka Bapa, sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menjadi dan Tuhan yang boleh menjadi juru selamat mereka Tuhan, yang berdaulat di dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa, dan hanya Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya Bapa. Kami serahkan terus situasi yang ada saat ini Bapa. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang dapat, dan Tuhan yang berdaulat, dan hanya Tuhan yang dapat menghentikan dan mengendalikan Bapa situasi yang ada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan Bapa setiap para leader negara Bapa, pemerintah bangsa-bangsa. Kami serahkan terus mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Tuhan tolong, Tuhan yang memimpin mereka Bapa, dan penuhi dengan hikmat Tuhan Bapa, agar mereka boleh menjadi orang-orang pemimpin-pemimpin yang menyenangkan hati Tuhan, pemimpin-pemimpin yang mengikuti perintah-perintah Tuhan dan menjalani kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua pada hari ini Bapa, dan kami serahkan juga Bapa seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu, kami percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran itu Bapa. Kami percaya itu Bapa, dan kami mengakui itu Bapa, bahwa Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup Bapa. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan juga yang melawat jiwa-jiwa di luar sana. Tuhan melawat keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan terus melawat Bapa dan menjamah setiap hati, setiap umat manusia. Terima kasih Bapa. Hanya kepadamu kami memberikan, hanya di dalam tangan-Mu Bapa kami berserah dan mengandalkan Engkau Bapa. Dan kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu, ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, kuatan-Mu yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, kuatan-Mu yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan
berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Dan biar kita semua tetap terus setia melayani Tuhan dan setia untuk tetap terus berjalan teguh bersama dengan Tuhan kita yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.